Hai, hai, ketemu lagi dengan saya. Nah, di depan saya ini, kalian tahu nggak tanaman apa ini namanya? Ini adalah tanaman kecombrang atau eh, apa namanya? Kalau dari bahasa Medan itu disebut honce. Kalau dalam bahasa Medan atau bahasa Batak, ada juga namanya kincung atau sihala. Kemudian ada kumbang skala kalau itu dari daerah Lampung, ada juga sambuang dari daerah Minangkabau. Kemudian kalau dari daerah Banyuwangi ini disebut dengan lucu ya. Kemudian ada juga dari Bali, ini disebut dengan kecincang. Jadi masih banyak nama-nama tanaman ini dari daerah lain. Nah, sebelum kita menggunakan tanaman ini, lebih baik kita mengetahui apa sih manfaat-manfaat dari tanaman ini. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang manfaat dari tanaman ini, apakah teman-teman pernah mencoba ya salah satu masakan yang dibuat dari tanaman kecombrang ini? Jadi tanaman kecombrang ini adalah tanaman yang memiliki manfaat atau sejuta manfaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari batang, dari daun, kemudian ini nanti berbunga kalau sudah waktunya gitu ya. Bunganya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian bunganya itu nanti kalau dibiarkan lama dia akan membentuk buah. Ya, dan buahnya juga dimanfaatkan untuk dalam bahan pangan. Selain itu akarnya juga boleh atau bisa dijadikan obat. Nanti satu persatu akan saya bahas di dalam video selanjutnya, mulai dari batang, daun, akar, buah, dan bunga. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah morfologinya. Jadi perlu kalian ketahui semua bahwa kecombrang ini itu kalau bahasa latinnya disebut dengan Ethylengara elatior. Nah, yang merupakan jenis tanaman semak yang memiliki tinggi batang ini kurang lebih 1-3 meter ya. Kemudian karakteristiknya berpelepah, kemudian berbatang semu ya. Kemudian posisinya tegak. Coba kalian lihat. Ini posisinya tegak ke atas ya. Kemudian dia berimpang. Jadi kecombrang ini kurang lebih sama seperti lengkuas bentuknya ya, tapi kalau lengkuas itu lebih keras dan lebih pendek. Namun lengkuas tidak memiliki bunga dan batangnya itu kalau muda masih bisa dimakan sih, tapi kalau udah tua nggak bisa. Nah, daunnya kecombrang ini ya, daun kecombrang ini memiliki panjang sekitar 20 sampai 35 cm. Kemudian lebarnya kalian lihat bisa lebarnya itu kurang lebih 5 sampai 15 cm. Kemudian bentuknya tunggal ya. Kalian lihat satu persatu ini bentuk daunnya tunggal, kemudian ujung dan pangkal daun runcing. Jadi dari ujung daunnya sampai ke pangkalnya itu runcing, tapi tetap rata kelihatannya ya. Kecombrang ini juga memiliki akar ya. Akarnya nggak bisa saya cabut. Nah, akarnya ini berbentuk serabut dan berwarna kuning gelap biasanya. Kadang juga dia berwarna putih sesuai dengan jenisnya. Karena kecombrang ini ada dua jenis ya teman-teman. Jadi ada kecombrang berwarna merah hati, kemudian ini kecombrang yang berwarna hijau gitu. Ini adalah bunganya, bunga kecombrang ya. Jadi bunga kecombrang ini merupakan bunga majemuk. Dia berbentuk bonggol. Nah, bentuknya seperti ini. Panjang tangkainya kurang lebih 40 sampai 80 cm. Kemudian panjang benang sarinya itu kurang lebih 7 cm dan biasanya sih berwarna kuning atau putih gitu ya. Jadi putihnya kecil atau putih. Ini udah mulai mekar sih. Nah, biasanya dia berbentuk kuncup. Kemudian mahkota bunganya ini bertajuk, kemudian dia berbulu tapi bulunya hampir tidak kelihatan dan warnanya merah jambu seperti ini. Ya. Ini adalah bunga kecombrang. Nanti kalau dia dibiarkan, bunga kecombrang ini dia akan berubah menjadi buah. Ya, menjadi buah dan buahnya berbentuk biji.
Jadi biji kecombrang nanti berbentuk kotak atau bulat telur, kemudian kadang dia berwarna putih atau merah jambu. Kemudian isi di dalamnya dia buahnya kecil dan berwarna hitam coklat gitu ya kalau dibuka. Jadi ini adalah buahnya. Nah, nanti kalau ada videonya untuk bijinya saya akan videokan kembali. Terima kasih, sampai di sini, semoga bermanfaat. Nah, jika Anda suka dengan video ini, maka like, komen, dan jangan lupa di subscribe untuk video terbaru. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.